Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan di sini saya Sandi Yusuf Masliawan dari Teknik Geofisika dengan NRP 50172411030, di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang menghitung suatu rata-rata serta standar deviasi dari data yang telah kita peroleh. Jadi ada rock density dan juga seismic velocity, di mana kita menghitung rata-rata serta standar deviasi ini, kita akan menggunakan yaitu ada for loops dan juga while loops, di mana untuk rock density ini kita akan menggunakan for loops, lalu yang seismic velocity kita akan menggunakan while loops dan juga for loops. Oke, pertama ini kan kita untuk datanya kita menggunakan library yaitu Pandas, di mana library Pandas ini fungsinya itu untuk yang data frame ini ya, untuk melampirkan data dari rock density serta seismic velocity ke dalam bentuk tabel. Nah, oke, jadi langsung kita lanjut saja menuju langkah yang pertama, yaitu pertama kita akan menulis nama di sini, yaitu adalah ini adalah rock density use loop function, di mana kita akan menghitung rata-rata serta standar deviasi dari rock density menggunakan loop function. Oke, langsung kita pertama itu kita import beberapa library seperti ini. Kita import NumPy dulu, lalu yang kedua ada kita mengimport mat. Oke, setelah itu kita akan menambahkan yaitu RD, di mana RD ini merupakan rock density, kita artikan sebagai nanti range. Dimana kenapa kita menggunakan range? Dikarenakan ini dari datanya kan kita bisa lihat ada urut, yaitu adalah 2,6, 2,65, 2,7, 2,75, dan 2,8, di mana ini mempunyai intervalnya sendiri-sendiri. Jadi kita lihat sebagai ini datanya dari 2,6 hingga 2,8 dengan interval 0,1. Lalu lanjut, kita akan menulis lalu kita lanjut, kita tulis yaitu adalah n sama dengan point kurang RD. Jadi ini apa sih N itu? Jadi N itu adalah merupakan semua variasi nih, nilai atau data dari rock density RD ini. Yang ini di sini ya, ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, oke, lanjut. Setelah itu kita kasih keadaan semulanya, di mana RD sum sama dengan 0. Kita buat answer semua adalah 0. Lalu kita tuliskan yaitu ada fungsinya dari for loops. Kita gunakan for x in rock density. Lalu lanjut kita tulis dulu ini dimana kita tulis juga RD sum plus kita artikan sebagai x. Lanjut kita akan menghitung rata-ratanya, di mana rata-ratanya ini kita akan menulis RD min sama dengan RD sum dibagi N yang tadi, yang awal tadi, yang merupakan jumlah variasi data yang dari rock density ini. Oke, lanjut setelah kita menulis dari rumus rata-ratanya, sekarang kita akan lanjut menuju rumus deviasi. Oke, pertama-tama kita mula-mula ini kita tulis RD def sum sama dengan 0. Setelah itu kita tulis lagi sintaksnya atau fungsi dari yang for loops. Untuk yang deviasi kita tulis ini def sum, yaitu adalah rock density deviasi
lanjut kita tulis rumusnya dari definisi dan dimana SQRT ini adalah akar. Jadi ini merupakan akar dari log density deviasi sum yang ini, yang awal ini, kita bagi dengan n-1. N yang tadi awal-awal merupakan variasi ini, -1. Oke, selanjutnya, setelah kita tulis kayak progres-progresnya buat kalkulasinya, kita akan menulis itu adalah untuk outputnya. Oke. Untuk outputnya kita menggunakan print seperti biasanya, di mana kita akan menghitung value of log density rata-rata, di mana ini kita tulis RDMIN yang ini, lalu ini titik 2F, di mana agar di belakang koma nanti itu hanya terbatas sampai 2 angka saja. Yang satunya juga yang deviation, kita tulis juga, langsung kita run saja, shift enter. Oke, seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menghitung seismic velocity rata-ratanya serta deviasinya, standar deviasi menggunakan Weyl function. Kita tulis ini di awalnya, lalu kita import dulu sampai library-nya SRP. Setelah itu kita tulis dulu datanya, di mana tadi kan kita sudah menggunakan X sebagai nanti data pengganti datanya. Sekarang kita gunakan Y, di mana ini sama dengan np.array, mana ini petro underscore df, ini kita ambil dari yang awal-awal data yang awal itu ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita tulis ininya, kita akan tulis lagi, yaitu seperti yang awal, kita gunakan n, di mana ini menggunakan n besar untuk variasi data yang ada di data awal. Oke, kita akan lanjut. Untuk menulis ini keadaan semula bagaimana. Kita tulis n sama dengan 0. Lalu kita tulis sum y sama dengan 0. Lalu ada sum y2 sama dengan 0. Dimana sum y2 ini merupakan y kuadrat. Oke, lalu langsung saja kita tuliskan fungsinya dari while loops, nama dimana ini menggunakan format ini adalah while n kecil itu yang pada semua ini kurang dari n besar, ini jumlah variasi yang tadi. Oke, langsung lanjut saja. Ini kita artikan y sama dengan y besar, namanya ada n, lalu kita tambahkan kalkulasinya. Lanjut, kita masukkan di mana sum underscore y plus sama dengan y, lalu ada sum underscore y2 plus sama dengan y kuadrat. Langsung kita masukkan juga y n, dari situ kita masukkan lagi n plus 1 dengan 1. Langsung saja kita lakukan output. Kita ketik outputnya menggunakan print, dimana bukan print f sum of y sama dengan sum ini di awal. Kita batasi juga untuk bagian angka di belakang komanya menjadi 2 saja agar tidak terlalu panjang. Kalau selanjutnya kita tulis juga yang y kuadrat. Oke, langsung kita lanjut kita run.
hasilnya kan seperti ini. Oke. Sekarang kita akan lanjut menuju menghitung deviation seismik dari kilometer per second. Oke, kasih judul seperti ini. Lalu kita import dulu library math. Habis itu kita tuliskan ada rumus, itu adalah yes underscore bar sama dengan sum underscore y per n, dimana ini merupakan ya, semula itu adalah yang variasi ini 0. Setelah itu kita masukkan rumus dari standar deviation jadi rumus dari standard deviation yaitu adalah menggunakan akar dari x dikurangi y underscore bar pangkat kuadrat, lalu kita bagi dengan n-1. Langsung saja kita lanjut dengan untuk output dari hasil kalkulasinya menggunakan print. Kita tulis dimana y underscore bar ini merupakan rata-rata dari seismic velocity-nya. Langsung kita masukkan saja dimana data-data dari sum underscore y ini kita dapat dari yang di atas ini. Langsung saja kita masukkan. Ini merupakan standar deviation dari seismic velocity. Langsung saja kita run. Oke, kita dapat itu adalah value seismic velocity juga kita ganti. Nah, kita dapat 4,66 km per second. Lalu untuk standard deviation-nya kita dapatkan 0,98 km per second. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah yang terakhir di mana kita akan menghitung seismic velocity menggunakan loop function. Akan kita lihat di sini. Dimana untuk awalnya kita akan mengimport yaitu adalah library NumPy serta library math. Kita import. Setelah kita mengimport library-nya, kita akan tulis data awalnya, itu adalah mana SV merupakan seismic velocity. Kita gunakan np.array di mana array ini merupakan untuk data dari awal itu Petro underscore df yang di sini, yang di awal di sini. Kita akan menggunakan data yang ini. Setelah itu akan kita lanjut saja. Kita tulis s. Kita beri seperti yang awal tadi, kita gunakan n, di mana n sama dengan lain ini merupakan jumlah variasi dari data yang ada di atas. Oke, lanjut saja kita tulis dulu ini keadaan semulanya seperti apa. Jadi, dimana kita menggunakan SV sum sama dengan 0, keadaan semuanya 0. Lalu kita tuliskan itu ada formatnya dari for loops, kita tuliskan for x in seismic velocity titik 2. Setelah itu kita tuliskan ini sum of value fd. Kita tulis juga ini sv sum plus sama dengan x, mana x-nya ini ya dari yang for x in seismic velocity tadi ya. Lalu kita tuliskan saja rumus dari rata-rata seismic velocity, di mana kita tuliskan SV min yang berarti SV sum atau data tadi
kita bagi dengan jumlah variasi tabel tadi. Oh ya, SVSum ini merupakan jumlah data yang ada di atas tadi ya. Jadi kita bukan RD ya, kita tulis SV. Oke, lanjut. Setelah kita menuliskan rumus dari rata-ratanya, sekarang kita akan menghitung dari standar deviasi seismic velocity. Oke, langsung kita tuliskan di mana awal mula standar deviasinya adalah sama dengan 0. Lalu lanjut, kita tuliskan ini ada fungsi atau formatnya dari for loops, kita tuliskan for x in SV. Langsung saja kita lanjut dengan kita tuliskan itu adalah SV.sum plus sama dengan x ini dikurangi dengan rata-rata, terus kita kuadratkan. Lalu lanjut, kita hitung saja standar deviasinya. Kita gunakan SPRT ini sebagai pengganti akar. Jadi ini hitungannya seperti akar dari x min rata-rata dari seismic velocity kita dikuadrat. Setelah itu kita bagi dengan n atau jumlah variabel data tadi, variasi data kita kurangi dengan 1. Oke, kita tuliskan outputnya menggunakan command print. Langsung saja kita tuliskan di mana ini yang pertama ada value of n seismic velocity. Oke, kita tuliskan dalam main menggunakan SVMin yang ada di sini. Setelah itu kita batasi dengan 2 angka di belakang koma. Setelah itu saatnya kita tulis untuk yang the value of deviation. Akan seismic velocity. Nah, tuliskan seismic. Lalu langsung saja kita run. Oke. Jadi ini merupakan hasil dari ranianya. Jadi sekian, itu adalah merupakan tugas dari komputasi geofisika di mana kita akan menggunakan for loops serta while loops untuk menghitung suatu standar deviasi lalu rata-rata dari data, di mana data yang saya gunakan kali ini adalah data rock density serta seismic velocity. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.